Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah semata. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan penuh perasaan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudara dan saudariku seagama, yaitu agama Islam yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit tentang masalah membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah salah satu rukun sholat. Wahai teman-temanku yang kami cintai karena Allah, sebelum membaca surah Al-Fatihah, disunnahkan membaca tawajjuh atau doa iftitah. Sesudah itu disunnahkan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sesudah itu barulah membaca surah Al-Fatihah. Wahai sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca surah Al-Fatihah diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai basmalah ini, para ulama berbeda pendapat. Golongan Syafi'i berpendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Sedangkan pendapat mazhab yang lain bahwa basmalah tidak termasuk surah Al-Fatihah. Golongan Syafi'i menjelaskan bahwa berpendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Apabila tidak membacanya,
maka sholat tidak akan sah atau sholatnya menjadi batal. Ini pendapat golongan Syafi'i. Sedangkan pendapat mazhab yang lain bahwa basmalah tidak termasuk surah dari Al-Fatihah. Golongan Syafi'i mengambil hadis dari riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Dari sahabat Nabi yang bernama Nu'aim Al-Mujammir, ia berkata, saya sholat di belakang Abu Hurairah. Kemudian dirinya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah itu membaca Ummul Quran. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Sedangkan menurut ulama Hanafi dan ulama Hanbali, membaca basmalah disunnahkan di dalam sholat. Ini pendapat ulama Hanafi dan Hanbali. Sedangkan menurut ulama Maliki, membaca basmalah adalah makruh. Kecuali jika bermaksud untuk keluar dari perbedaan pendapat. Ini adalah pendapat ulama Maliki. Ia berpegang dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar memulai sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah, sedangkan membaca surah Al-Fatihah adalah rukun. Jika tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak ada sholat bagi dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Jamaah dari Ubadah bin Samit. Ia berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Jamaah. Allahu Akbar. Wahai sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah, inilah yang kami sampaikan pada hari ini. Insya Allah terus saksikan video kami tentang tata cara sholat menurut para mazhab. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam video berikutnya. Insya Allah terus saksikan video kami. Semoga video kami ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.